Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang memberkati dan memelihara hidup kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami supaya firman yang kami baca ini boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami, membaharui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 149 ayat 1 sampai 5. Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan judul Teruslah Hidup Saleh. Demikian firman Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepadanya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, atau malah sebaliknya, apakah kehidupan kita semakin jauh daripada Tuhan? Jika kita melihat nats yang kita baca hari ini, pemazmur melihat bahwa meskipun umat Israel hidup dalam penindasan dan sengsara karena bangsa lain, mereka terus berusaha untuk hidup saleh dalam ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Hal itu mendatangkan sukacita dalam kemuliaan. Selanjutnya, sang pemazmur juga melihat bahwa umat itu adalah umat yang rendah hati. Ia telah menyaksikan bahwa Tuhan berkenan memberi mahkota keselamatan kepada umat yang seperti itu. Kemenangan pun dianugerahkan kepada mereka. Umat dibebaskan dari penindasan bangsa lain. Bahkan mereka mampu menaklukkan bangsa penindas tersebut. Oleh karena itu, mereka pantas menyanyikan nyanyian baru, bukan lagi nyanyian derita dan keluh kesah, melainkan nyanyian kemenangan di dalam Tuhan. Allah memberi keselamatan, kemenangan, dan perlindungan bagi umatnya. Tidak ada umat yang tidak ingin menerima keselamatan, kemenangan, dan perlindungan dari Tuhan. Terlebih dalam situasi krisis, karya pertolongan Tuhan tersebut akan semakin dirasakan penting oleh umat. Umat Israel mengalami pasang surut dalam kehidupan, termasuk saat krisis dibuang ke Babel. Menurut para ahli, Mazmur ini bagian dikenal sesudah pembuangan di Babel. Kembalinya mereka dari Babel, mereka pahami sebagai karya penyelamatan Allah dalam hidup mereka. Mereka telah menerima mahkota keselamatan dari Tuhan. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan dalam ayat yang keempat. Dengan keselamatan yang telah mereka terima itulah mereka diundang untuk mewujudkan kehidupan yang baru. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Hidup baru pasti ada bedanya dengan hidup yang lama. Hidup umat sebelum pembuangan pasti ada bedanya dengan kehidupan sesudah pembuangan. Namun apapun perbedaan yang ada, perbedaan itu tetap harus diwujudkan melalui tanda dan karya penyelamatan Allah dalam kehidupan umat. Dari Mazmur ini kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dipanggil untuk tetap berusaha hidup saleh. Untuk bisa menjalani hidup saleh dibutuhkan kerendahan hati. Karena orang mampu bersikap rendah hati, ia pun akan mampu menekan egoisme.
Hal ini penting karena ego inilah yang seringkali menyebabkan manusia lebih memilih marah, memberontak, bahkan menyakiti orang lain di tengah situasi yang tidak disukainya. Untuk menjadi orang saleh dibutuhkan kesadaran penuh tentang siapa kita dan apa yang mesti kita lakukan. Kita adalah umat Allah yang patut tunduk kepadanya serta terus berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Melalui Mazmur ini kita belajar bahwa pada akhirnya keadilan Tuhanlah yang ditegakkan dan mendatangkan semarak bagi orang yang dikasihinya. Untuk itu, mari kita terus berusaha hidup saleh dan rendah hati, maka nyanyian baru akan terus bergema dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini, bagaimanapun situasi dalam kehidupan kami, kesulitan, tantangan, pergumulan, tolong kami Tuhan supaya kami tetap menjaga hidup kami, hidup yang saleh di hadapan Tuhan, melakukan apa yang berkenan hanya bagi Tuhan. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.